Halo guys, balik lagi ke channel aku ya, channel konsultasi apapun ya, channel tempat curhat buat kalian semuanya. Kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah permasalahan yang terjadi dalam sebuah keluarga, dan ini merupakan pertanyaan dari teman kita yang mana adanya ketidakakuran antara mertua dan dia sebagai menantunya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, konten ini merupakan sebuah sharing yang bisa kita jadikan pembelajaran untuk ke depan buat kita yang belum menikah maupun mereka yang sudah menjalani sebuah pernikahan dan mengalami hal tersebut. Karena pada dasarnya setiap orang itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, yang tidak bakal bisa sama dan bakal sulit untuk nyatu apabila dalam sebuah hubungan ya, dalam sebuah hubungan antara mertua dan menantu itu tidak bisa saling mengerti keadaan masing-masing ataupun tidak bisa untuk legowo ya, untuk bisa menerima karakter menantu itu seperti itu dan ya itu apa adanya, dan karakter mertua itu seperti itu, dan seharusnya bisa saling mengerti dan mengimbangi kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Dan masalah ini pasti banyak dialami oleh mereka yang baru menikah sebagai seorang menantu misalnya, yang mana mereka masuk dalam sebuah keluarga yang baru, yang tentunya setiap keluarga itu mempunyai karakter, mempunyai cara mendidik ataupun kebiasaan-kebiasaan yang sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Maka di sini dibutuhkan bagaimana caranya apabila kita masuk dalam sebuah keluarga yang baru, kita harus bisa memposisikan diri kita untuk mengikuti terlebih dahulu ya. Kita harus mengikuti terlebih dahulu karena kita sebagai seorang tamu ya. Apapun yang menjadi kebiasaan, apapun yang menjadi adat istiadat misalnya yang ada dalam keluarga tersebut, kita mencoba untuk mengikuti ya. Jadi kita yang ngalah, kita harus berusaha untuk mengikuti kebiasaan dan tradisi yang sudah lama ada dalam keluarga tersebut. Dan kita tidak mungkin untuk mengubah semua itu gitu. Tapi kali ini kita akan mencoba untuk membahas permasalahan yang terjadi. Kenapa sih mertua dan menantu itu jarang akur ya? Jarang banget ada yang akur. Dan kita sudah membagi beberapa poin. Yang pertama, perbedaan karakter dan ekspektasi. Karena perbedaan dua orang yang mempunyai karakter yang sangat berbeda, tapi rasa memiliki. Misalnya kita sebagai seorang suami dan kita mempunyai istri, dan dia sebagai istri kita yang tentunya seorang istri itu pengen dimanja, pengen diratukan, pengen dibuat senang dan bahagia ya. Sedangkan dari pihak mertua atau orang tua kita misalnya, sebagai seorang ibu yang mana dia sudah melahirkan kita, ngebesarin kita sebagai anak ya, sebagai anak kandungnya. Tentunya dia tidak ingin melihat anaknya itu hidup susah misalnya. Oleh karena itu apabila dia melihat kita dengan pasangan kita nih, dan ternyata pasangan yang menjadi istri kita itu kurang sreg di hati beliau ya sebagai seorang ibu, sudah pasti dong dia bakal ngerasa, kok anak aku dapet istri yang kayak gini. Misalnya kelakuan dari istrinya ini kurang baik di mata dia, dan sebagai seorang istri biasanya kan menganggap bahwa sebuah pernikahan itu menjadi sebuah kebahagiaan, lebih bahagia dibanding dia pada saat masih di masa lajang ya. Tentu dengan dia menikah, tentunya dia mempunyai harapan yang besar bahwa kehidupannya itu menjadi lebih enak gitu ya, bukan lebih baik ya, tapi lebih enak. Dan ini sangat wajar karena posisi seorang menantu dan mertua itu mempunyai pandangan yang berbeda, pandangan masing-masing ya. Karena kalaupun mereka ditukar posisi dan peran masing-masing, sudah pasti mereka bakal ngelakuin hal yang sama. Apa yang dilakukan mertua, yang dilakukan kepadanya itu bakal dia lakukan juga seperti dia mempunyai menantu. Kalau misalnya nggak serp, pasti bakal kayak gitu juga yang terjadi.
Karena tujuannya ya pengen melihat anaknya itu dapat istri itu yang benar-benar baik dan menjadi yang terbaik di mata dia dan bisa dibanggain gitu loh. Sebagai seorang istri juga ya seperti itu juga, pengennya sih mempunyai mertua itu yang baik sama dia, yang bisa nganggap dia itu sebagai anaknya gitu kan, yang benar-benar sempurna untuk dia. Dan seorang ibu atau mertua pastinya ingin mendapatkan seorang menantu itu yang benar-benar baik, baik itu dari akhlaknya, sifatnya maupun kelakuan-kelakuan yang tentunya bisa menjadi kebanggaan dalam keluarganya. Yang kedua, mertua terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga anak. Kenapa mertua itu bisa ikut campur dalam rumah tangga anak? Bagi orang tua mempunyai anak perempuan atau anak laki-laki, tentunya ya wajar-wajar saja kalau misalnya dia ingin melihat anaknya itu bahagia mendapatkan pasangan yang benar gitu loh. Dan hal ini yang bikin orang tua itu ingin ikut campur dalam urusan yang berhubungan dengan anak kandungnya ya. Karena dia merasa bahwa ada orang baru yang masuk dalam kehidupan anaknya tadi, berharap sesuai dengan ekspektasinya yang bagus dan pengaruh yang positif dari orang baru ini sebagai menantunya ya. Dan apabila itu terjadi, biasanya orang tua tuh nggak bakal ikut campur tuh. Tapi apabila yang terjadi, ternyata sang menantu ini tidak bisa mengambil hati atau bahkan tidak bisa membuat sang mertua bangga atau bahkan ngecewain mertuanya ini ya, itu biasanya ikut campurnya itu dalam hal meluruskan ya, apabila ada hal yang dianggapnya itu salah ya. Memang sih benar bahwa rumah tangga itu tidak baik apabila dicampuri oleh sang mertua ya. Tapi orang tua itu biasanya ingin anaknya itu dalam menjalin rumah tangga itu benar-benar rapi sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu loh. Maka kalau ada yang salah terkadang meluruskan, dan itu bisa dipandang oleh para menantu itu seolah-olah ikut campur gitu loh. Karena pada dasarnya orang tua itu lebih dulu menjalani kehidupan mereka gitu loh, sudah bertahun-tahun gitu loh. Jadi mereka itu sebenarnya sudah banyak banget pengalaman, mempunyai ilmu dalam menjalin sebuah keluarga itu udah ibaratnya udah mumpuni gitu loh. Jadi kalau misalnya melihat anaknya ada yang salah gitu kan, dan itu berasal dari orang baru ini, dari menantunya, maka respon mereka itu pasti bakal mencoba untuk meluruskan atau ikut campur dalam rumah tangga itu. Mereka sadar bahwa hal itu nggak baik. Tapi mereka itu merasa bahwa kalau nggak dilurusin nggak bakal baik endingnya gitu loh. Dan ini dianggap sebagai seorang menantu ya. Biasanya mereka menganggap bahwa ini terlalu ikut campur gitu kan. Padahal sebenarnya tujuannya untuk kebahagiaan anaknya itu tadi. Dan inilah yang menjadi konflik antara mertua dan menantu. Di sini sebenarnya tergantung bagaimana cara menyingkapinya ya, bagaimana cara antara menantu dan mertua itu bisa saling mengerti posisi masing-masing. Yang ketiga, beda zaman dan perbedaan gaya hidup. Misalnya 30 tahun yang lalu, tentu pergaulan orang di zaman dulu dengan yang sekarang tentu beda jauh gitu loh. Dari segi teknologi maupun pergaulan anak muda, kebiasaan, tradisi, bahkan terkadang banyak yang hilang, kebiasaan-kebiasaan tata krama yang lama-lama itu banyak yang hilang. Misalnya di zaman dulu, orang tua di zaman dulu itu kalau udah bangun dari tempat tidur, mereka biasanya langsung melakukan aktivitas. Beda dengan kita. Kita baru bangun tidur yang kita cek HP. Tentu banyak banget perbedaannya ya. Dan itu yang membuat pandangan mereka ke anak zaman sekarang itu terkesan seperti pemalas, sudah terbiasa dengan kehidupan yang sangat modern. Kebiasaan anak-anak zaman sekarang ini nggak pernah mereka lakukan gitu loh, karena sesuai dengan zamannya ya. Dan hal ini sudah pasti menimbulkan konflik.
karena perbedaan dari zaman dan gaya hidup. Yang keempat, baik mertua atau menantu sering membanding-bandingkan. Nah, mertua ini sering banget ngebanding-bandingkan menantu yang ini beda dengan menantu yang itu. Menantu yang ini beda dengan menantu teman aku. Dan si menantunya juga berpikir sama. Aku dapat mertua yang seperti ini, tapi teman aku dapat mertua yang seperti itu gitu. Jadi ngebandingkan, dan hal ini yang ngebuat memicu emosi bahwa aku mendapatkan orang yang salah gitu loh. Aku mendapatkan mertua yang salah, aku mendapatkan menantu yang salah gitu loh. Yang kelima, tinggal dalam satu rumah. Memang benar untuk menghindari hal itu semuanya, apabila ingin menjalin sebuah rumah tangga, itu lebih baik ya sebagai seorang suami biasanya bolehlah untuk mengusahakan bikin rumah sendiri, yang mana tidak menyatukan antara seorang istri dengan menantu, atau tidak menyatukan antara dirinya sendiri yang masuk dalam keluarga mertuanya itu ya. Gimana caranya biar tidak terlihat gitu loh, karena sedikit pun permasalahan yang terjadi dalam keluarga kecil itu, apabila dilihat oleh orang tua mertua, karena beda zaman tadi ya, maka hal itu akan memicu sebuah permasalahan gitu loh. Jadi tinggal satu rumah itu juga lebih banyak mengakibatkan sebuah konflik. Maka banyak juga nih yang bilang yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang dekat. Karena yang pertama ya udah sering ketemu, terus sering banget dilihat kelakuan-kelakuan, sifat-sifat yang di mata mertua itu kurang enak gitu. Dan seorang menantu yang merasa tertekan misalnya, ini bisa menjadi sebuah pemicu. Yang keenam, antara keduanya mempunyai kelakuan yang tidak baik. Dan biasanya apabila terjadi sebuah permasalahan dalam hubungan antara menantu dan mertua, itu biasanya salah satu di antara mereka itu mempunyai kelakuan yang tidak baik. Dan biasanya di antara keduanya yang mempunyai kelakuan yang tidak baik itu bisa memicu kemarahan emosional dari lawannya gitu, yang bisa menimbulkan konflik yang tentunya berakibat adanya rasa ikut campur, rasa diikut campurin gitu loh. Nah, hal inilah yang membuat hubungan rumah tangga itu biasanya retak, dikarenakan ada orang yang ketiga ya. Apapun itu, apabila kita mempunyai kelakuan yang tidak baik, pasti banyak yang tidak suka. Bukan hanya mertua ya, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita sudah pasti nggak ada yang cocok gitu loh. Maka yang terbaik adalah biar kita bisa diterima dalam sebuah keluarga yang baru, maka perbaiki kelakuan, sifat yang merasa kita itu tidak sesuai dengan mertua kita misalnya. Itu ya kita perbaiki gitu. Jangan kita biarkan dengan kelakuan buruk kita. Dan sebagai seorang mertua juga harus bisa mengerti bahwa anak kita ini sudah mulai mandiri. Biarkan si anak ini dengan istrinya, atau anak ini dengan suaminya itu berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka dengan baik. Seperti itu ya.